Bismillah, nabda Ustadz ya. Nabda. Saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana Syirah al-Munirah ma'a Ustadina Ustaz Marwan Abu Isa LCMA Habibullah Ta'ala. Ila Ustadina falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khairan Pak Pamuji wa jazakumullahu khairan ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. في هذا الصباح المبارك سنواصل درسنا في مادة السيرة النبوية. Di pagi hari yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, mempelajari, mengenal, menelusuri perjalanan manusia yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ketika kita mempelajari, menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang kita dapat adalah kebaikan dan pelajaran. Karena semua yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulunya atau pimpinan anak-anak manusia atau anak Nabi Adam semuanya, wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan, bukan kebanggaan, bukan membanggakan diri. Yang kukabarkan tadi bukan maksudnya aku membanggakan diri, akan tapi ini diperintahkan Allah agar aku menyampaikannya kepada kalian semuanya. Nah, salah satu gambaran bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
semua yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah sunnah, itu adalah kebaikan, itu adalah hal-hal yang harus ditiru oleh umatnya. Baik ya ikhwan. Pertemuan kemarin kita telah membahas dan telah mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak satu, tidak dua, tapi 9 atau 11. Nah, artinya ternyata menikah itu adalah kebaikan atau sunnah atau petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pula nanti kita tidak menikah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah ajaranku. Barang siapa yang membenci ajaranku, bukan dari golonganku. Jadi jangan pula kita tidak menikah. Ada pula lagi yang lain menyatakan, terus Nabi istrinya banyak sekali. Nabi apa itu? Nabi nafsu, kata orang. Mereka tidak membahas nabi-nabi sebelumnya bagaimana ya. Emang nabi-nabi sebelumnya gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kami telah banyak sebelum kamu ya Muhammad mengutus para rasul sebelummu, dan kami telah jadikan setiap para rasul itu istri-istri yang banyak, cucu-cucu yang banyak, keturunan yang banyak. Nabi Daud istrinya berapa, Nabi Sulaiman istrinya berapa, dan nabi-nabi yang lainnya. Baik ya ikhwan, jadi itu sudah sudah jadi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi itu istrinya banyak, bukan satu. Dan begitu jangankan Nabi, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin negara itu istrinya biasanya nggak satu. Seorang pemimpin kok istrinya satu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya ikhwan. Ikhwan, ini kita berapa pertemuan lagi ya ikhwan? 3 Ustaz. Oh, 3 pertemuan, masih banyak ya? Nah Ustaz. Maksudnya 3 termasuk yang sekarang Ustaz. Oh, sekarang 2 lagi ya? 2 lagi. Baik. Namun jika seperti usul tafsir kan masih banyak tuh materinya Ustaz. Jadi mungkin ada tambahan. Oh gitu. Kita ada tambahannya nih? Kita tambahnya enggak ada Ustaz. Ini sudah mau kelas. Ini aja kita cari-cari. Mungkin banyak tanya jawab seperti Maulid Adami mau nambah lagi Ustaz katanya Ustaz. Insyaallah. Baik. Ini ada yang bertanya, kita jawab dulu. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ada yang bilang kalau zaman sekarang anak muda jangan nikah muda. Banyak belajar dulu. Nanti nggak fokus lagi kalau punya anak. Bagaimana ini Ustadz? Apa nih? Jadi alasannya apa? Banyak belajar dulu gitu. Ini alasannya nih ya. Jadi kita ambil poinnya banyak belajar dulu gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ada yang tahu ya kawan artinya? Makna balil insanu ala nafsihi
basira. Artinya manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kamu lebih tahu tentang diri kamu. Tapi nggak gampang mengetahui tentang diri sendiri itu. Itu harus butuh belajar, harus butuh apa? Butuh kedewasaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, disabdakan, kata para ulama, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Allah mencintai seseorang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Artinya banyak orang-orang nggak tahu bagaimana kemampuannya, kadar dirinya sendiri. Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit diri. Kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada diriku. Ya Allah, sucikan diriku. Ketakwaan dan kesucian itu adalah penopang yang sangat besar sekali untuk kita mengetahui diri kita sendiri. Apalagi para ulama mengatakan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa, maka dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan. Jangan nikah muda, belajar dulu. Ini tidak tidak harus seperti itu. Justru sebagian orang, atau misalnya saya kalau nggak menikah nggak bisa belajar malah. Ya ada seperti itu. Nggak menikah nggak bisa belajar dia. Banyak seperti itu. Justru kalau dia nggak menikah dia nggak bisa belajar. Tergoda fitnah-fitnah. Orang kalau nggak nikah dia jadi labil, tidak stabil, kehidupannya menjadi labil, main ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Nah, ketika saya masuk ke Libya, di Jakarta, saya melihat akhwat-akhwat. Nah, ketika saya merasa sendiri, normal, laki-laki, melihat wanita, lawan jenis, bisa emang? Tentu nggak bisa. Nah, dari situ anak baru semester 1, semester 1 sudah ada minta nikah. Tapi orang tua anak bukan nyambut, malah marahin anak. Inti ke Jakarta itu belajar, bukan menikah. Nah, ini salah satu kondisi orang tua yang belum paham. Misalnya belum paham tentang anak atau belum paham tentang agama. Akhirnya orang tua saya kena, kayaknya jawabannya belum tepat. Dia tanya, Ustaz, anak saya minta nikah. Ustaz, kasih dia nikah. Akhirnya semester 3, anak baru diizinkan untuk menikah. Nah, jadi itu seperti itu ya, kawan. Tapi ada memang sebagian orang kalau menikah dia nggak bisa. Justru ketika dia nggak menikah dia bisa. Ada seperti itu. Tapi itu Allah, saya sedikit itu ya, kawan. Itu sedikit. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwad." Wahai laki-laki, menikahlah kalau kalian memang sudah sanggup udah sanggup mengimami wanita atau sudah sanggup menjadi pemimpin, sudah jago bertanggung jawab, maka
menikahlah gitu. Karena hukum asalnya itu seperti itu, laki-laki. Justru yang bisa belajar ketika dia tidak menikah, dia makin bisa belajar itu sedikit ya. Sedikit. Kita lihat para ulama lebih banyak menikah. Ada sebagian tidak menikah memang, tapi sedikit. Nah, ketika dia tidak menikah, dia makin fokus belajar. Itu sedikit. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan imam lainnya itu sedikit. Nah, bahkan sebagian para ulama mengomentari Imam Ibnu Taimiyah kenapa tidak menikah, karena dia melihat dari segi kesehatan atau kedokteran. Mungkin Ibnu Taimiyah memang nafsu ke perempuannya kurang, sehingga dia akhwat-akhwat itu tidak mengganggunya dari belajar. Tapi kalau ulama-ulama yang lain tentu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah untuk laki-laki. Fitnah terbesar laki-laki yang aku tinggalkan adalah wanita. Tidak ada lebih besar dari wanita. Nah, gimana kita tahan? Nah, jadi seperti itu. Itu hanya itu aja. Wallahu a'lam. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan, salah satunya Khatib Al-Baghdadi mengatakan, seorang penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu hadis, harus menahan, rela membujang sampai 40 tahun. Harus rela membujang sampai 40 tahun. Wallahu a'lam. Jadi intinya itu kembali ke diri kita sendiri. Baik. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata pas banyak para sahabat minta, ya Rasulullah, izinkan saya fokus ibadah, izinkan saya tidak menikah, hanya fokus ibadah, saya jadikan diri saya hanya untuk Allah, tidak bagi dua, untuk istri, untuk Allah, tidak, diri saya hanya untuk Allah. Rasulullah marah, radda Rasulullah kritik permintaan para sahabat ini. Walau adzina lahu lakhtassaina, kalau seandainya Rasul izinkan, banyak sekali para sahabat yang itu tidak menikah. Nah, seperti itu ya kawan. Baik. Jadi kita tinggal 3 pertemuan lagi. Kemarin kita telah bahas tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan ya ikhwan. Kemarin kita berhenti wa ma adahunna mislu Rihana binti Zaid wa Mariha al-Qibtiyah. Baik, tafadhal yaqra ahadukum. طيب قال مصنف حفظه الله وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة هن المذكورة saya هن المذكورة سواء امرأتين إحداهما خديجة بنت خويلد والأخرى زينب بنت خزيمة فهاتان المرأتان ماتتا في حياته صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة بمكة وماتت زينب في مدينة. Baik. Wa ma'adahunna tadi kita berapa istri Rasulullah yang kita sebutkan ya ikhwan? Berapa istri Rasulullah yang telah kita pelajari kemarin? 11. Yang pertama ada Ummul Mukminin, ibu kita Khadijah, kemudian ibu kita Saudah, kemudian ibu kita Aisyah, kemudian ibu kita Hafsah, ibu kita Zainab binti Khuzaimah, ibu kita Ummu Salamah, ibu kita Zainab binti Jahshin, ibu kita Juwairiyah, ibu kita Ummu Habibah, ibu kita Safiyah, dan ibu kita yang terakhir Maimunah. Nah, itu 11.
Wa ma'adahunna. Kan ada yang lain Ustaz, ada yang bilang 13. Memang 13. Apa 13 itu ditambah apa? Ada yang bilang 13. 13 ditambah siapa? Budak, Ustaz. Maria. Ada Maria. Ada Raihana. Ada lagi istri Nabi tapi diceraikan lagi. Siapa? Umaymah. Banyak lagi wanita-wanita yang mengisi lembaran kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umaymah Al-Juwainiyah, Maria Al-Qibtiyah, dan Raihana binti Zaid. Akan tapi di sini disebut wa ma'adahunna, selain yang disebutkan di atas 11 tadi, fahunna, maka itu bukan istri Rasulullah yang disepakati para ulama. Contohnya siapa? Raihanah binti Zaid. Raihanah binti Zaid. Raihana. Salah satu putri saya, salah satu anak perempuan saya anak pertama bernama Raihana. Raihana. Raihana nama itu diberikan oleh kakeknya atau orang tua saya. Kasih dia nama Raihana. Kenapa nama Raihana? Karena Raihana adalah istri Rasulullah, kata kakek. Karena Raihana adalah istri Rasulullah. Dan kita cari, ternyata Raihana bukan istri Rasulullah, tapi budak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Raihana binti Zaid. Kemudian ada Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini apa ya, ikhwan? Juga budak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah orang Mesir karena Maria Al-Qibtiyah, Al-Qibti. Orang Mesir. Bagaimana? Artinya Maria Al-Qibtiyah ini dihadiahkan, diberikan Raja Mesir. Raja Mesir memberikan kepada Rasulullah SAW hadiah berupa budak perempuan bernama Maria. Raja Mesir memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa budak perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah. Kadang orang yang hatinya suka memberikan syubhat, suka memberikan api bermain. Kok Nabi, kok Islam jual beli hadiah manusia, jual beli manusia. Sehingga dari itu lahirlah generasi-generasi yang benci kepada Islam, lahirlah generasi-generasi yang benci pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting sekali belajar tauhid, belajar akidah, menanamkan kepada diri kita segala yang dilakukan Rasulullah pasti benar. Dan kita membela kebenaran itu, membela mati-matian kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu telah janji setia para sahabat, ya ikhwan. Janji setia para sahabat antum harus tahu. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah. Kami telah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan taat fil usri wal yusr, dalam situasi berat ataupun mudah, wal mansyati wal makrah, suka ataupun tidak suka, wa ala atharatin alaina, dan kami harus mendahulukan teman kami, menolong teman kami, wa ala alla nunazi'al amra ahlah, dan kami ini janji, salah satu perjanjian setia, wa ala alla nunazi'al amra ahlah, dan kami tidak boleh melepas seseorang dari jabatannya illa antarau kufran bawahan, kecuali jika orang tersebut telah melakukan kekufuran yang nyata, telah melakukan kekufuran yang nyata. Indakum minallahi ta'ala fihi burhan, yang kalian bisa buktikan di hadapan Allah nantinya ketika Allah bertanya. Wa ala an naqula bil haqq, dan kalian terus membela kebenaran.
Ainama kunna, dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak takut siapapun demi kebenaran tersebut. Kita tidak takut siapapun demi kebenaran tersebut. Nah, ini janji setia para sahabat dan janji setia kaum mukminin, kaum muslimin dalam agama Islam. Banyak sekali zaman sekarang yang kita memang harus hati-hati menjaga hati kita, jaga diri kita. Ada pula orang yang ceramah dia ceramah menasihati para istri agar tidak terlalu banyak tingkah kepada suami. Dikisahkan ada kisah di Arab begini dan begitu. Dibilang pula, berarti kamu menyetujui KDRT. Dari mana menyetujui KDRT? Na'udzubillah. Ini hanya sedikit gambaran. Zaman sekarang ini ketika sudah orang boleh berpikir asal-asal, nah, dia keluarkan pikiran rusaknya di publik, publik ikut gitu. Publik ikut gitu. Nah, itu racunnya seperti itu. Orang banyak ikut. Makanya hati-hati ketika kita di depan orang banyak. Karena satu kata yang kita keluarkan, kalau kata itu tidak baik, banyak sekali yang ikut. As'alullah al-afiyah wassalam. Kemudian, nah, di sini fahunna mimman wati'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mulkil yamin. Fahunna mimman wati'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mulkil yamin. Nah, mereka yang kita sebutkan tadi, Raihana, ada Maria, mereka semua itu memang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digauli Rasulullah sallallahu hubungan suami istri, wata. Wata itu antum tahu hubungan suami istri. Lah, kok mereka hubungan suami istri? Kan bukan istri tadi. Raihana kan bukan istri, Maria kan bukan istri. Nah, mereka bukan istri, tapi berhubungan suami istri dengan status mulkil yamin, budak wanita. Status budak wanita. Oh, budak wanita. Kok Nabi menggauli budak wanita, Ustaz? Ya kan boleh. Ya kan Nabi kan manusia biasa. Tentu ada. Kalau seandainya dia halal, makanan yang halal, antum lapar makanan yang halal, antum makan nggak? Makan. Begitu juga Rasulullah SAW, dia sudah budak wanita, halal. Tidak masalah Rasulullah SAW mendatangi budak wanita tersebut. Dan tidak ada sedikit pun aib di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, illa ma malakat aymanukum. Illa ma malakat aymanukum. Jangan kamu datangi wanita-wanita selain, kalau dia bukan istrimu, jangan kamu datangi. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak wanita kalian. Ini Allah ya kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan seperti itu. Nah, justru antum harus paham nih ya. Justru dianjurkan malah. Kita mendadaki budak wanita itu dianjurkan. Mungkin antum bertanya, dianjurkan kita menggauli budak wanita kita. Kok dianjurkan Ustaz? Dianjurkan sehingga budak wanita itu memiliki anak, dan anak itu anak kita. Ketika anak itu sudah jadi anak kita, kita tentu menjadi ada rasa sayang kepada ibunya. Seperti itu. Ketika ada rasa sayang, kita akan melepaskan ibunya. Bahkan di dalam agama Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, berfatwa, Ummul walad itu budak wanita yang telah kita gauli dan telah memiliki anak dari kita. Kalau kita wafat, maka budak tersebut nggak boleh diwariskan, harus dilepaskan karena dia statusnya ummul walad, ibu dari
anak tuannya. Baik ikhwan, makanya penting sekali kita memperdalam ilmu agama kita. Nah, jadi Maria Al-Qibtiyah dan Raihanah binti Zaid ini adalah budak wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digauli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya membuahkan anak bernama Ibrahim. Walam yakun min azwaji sallallahu dan Raihanah binti Zaid Maria itu bukan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini nggak disebutkan, ada lagi namanya Umaymah Al-Juwainiyah. Nah, pernah juga pengalaman saya ketika saya berbicara tentang Rasulullah SAW, saya sebutkan ini diceraikan Rasulullah, ini mau diceraikan Rasulullah SAW, ini diceraikan Rasulullah. Datang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, Ustaz, kok Nabi menceraikan istrinya? Kan cerai itu nggak bagus, Ustaz. Masa Nabi ceraikan istri? Nggak mungkin ini. Gitu kata mereka. Ini kata-kata seperti ini keluar dari perasaan. Perasaan, bukan dari ilmu, dari perasaan. Itulah perbedaan antara perasaan dan akal, atau perasaan dan ilmu. Wanita lebih kuat perasaan, kalau laki-laki lebih kuat ke akalnya. Jadi ketika kita baca Sahih Bukhari, hadis-hadisnya yang telah disepakati oleh manusia, kaum muslimin, bahwasanya hadis Sahih Bukhari itu sahih kecuali hanya sedikit sekali, beberapa, 1, 2, dan semuanya sahih kecuali 1 atau 2. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahi wanita bernama Umaymah Al-Juwainiyah. Tapi di sini tidak disebutkan karena memang ini dia singkat saja, buku kita ini singkat, ringkas saja. Ada namanya Umaymah Al-Juwainiyah. Umaymah Al-Juwainiyah. Apa arti Umaymah? Umaymah diambil dari kata itu ibu. Umaymah ibu muda. Atau Mahmud, atau orang Mahmud, mamah muda. Umaymah ibu muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Umaymah. Jadi ketika Rasulullah menikahi Umaymah, tentu istri-istri Nabi itu cemburu. Nah, manusia biasa. Jadi kalau seandainya ada hal-hal reaksi-reaksi wajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri-istri Nabi, itu wajar karena mereka manusia biasa. Ma ana illa basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mithlukum. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, memerintahkan kepada wahai Muhammad, katakan kepada manusia semuanya, innama ana basyarum mithlukum, saya adalah manusia biasa seperti kalian juga. Nah, di situ kesalahan orang-orang Nasrani, menganggap Nabi mereka Tuhan. Padahal Nabi itu manusia biasa. Hanya perbedaannya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Hanya saja aku diwahyukan, diajarkan oleh Allah suatu ajaran yang harus aku ajarkan kepada kalian, itu saja. Nah, jadi manusia biasa. Nabi aja manusia biasa, apalagi ustadz kita, apalagi kiai kita, guru kita, lebih biasa lagi. Artinya apa kalau seandainya wajar memiliki ustadz itu memiliki kesalahan, guru, dai, mubaligh, kiai, habib, semuanya memiliki kesalahan, itu wajar. Jangan pula nanti kalau ada guru kita buat salah sedikit, wah, guru apa ini, tinggali, cari guru lain. Nah, guru apa sih? Nah, pindah-pindah gitu aja akhirnya. Apalagi di dalam konteks kehidupan ikhwan, yang kita lihat bukan yang tidak ada salah. Yang kita lihat adalah orang ini lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Nah, kata para ulama, an-nabil man uddat hafawatuhu wa la tu'addu ila.
orang baik itu bukan yang nggak punya salah, tapi orang baik itu adalah orang yang kesalahannya bisa dihitung. Fulan kesalahannya ini bisa dihitung. Tapi kalau orang jahat tuh kesalahannya udah nggak bisa dihitung lagi. Nah, kalau kesalahan masih bisa di An-Nabil menurut orang baik itu adalah orang kesalahannya bisa dihitung atau sedikit. Nah, begitu juga konteks berteman, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Apalagi Rasulullah sallallahu kaidah para ulama mengatakan idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Ya. Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Kalau seandainya air itu sudah banyak, maka kalau ada kotoran sedikit itu tidak dianggap. Air kalau sudah banyak, dia tetap suci walaupun ada kotoran sedikit. Nah, begitu juga manusia. Kalau sudah kebaikannya sudah banyak sekali, ada kesalahan sedikit itu diampuni. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke pelajaran kita. Jadi ketika Rasulullah ingin menikah dengan Umaymah, istri-istri yang lain cemburu. Sehingga ketika Rasulullah menikah dengan Umaymah yang menghias Umaymah, tahu nggak yang menghias Umaymah siapa? Itu istri Nabi, Aisyah yang menghias Umaymah. Yang buat dia jadi pengantin itu Aisyah. Terus Hafsah ya istri Nabi membantulah pernikahan Rasulullah. Istri-istri Nabi membantu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Umaymah. Tapi ketika menghias itu, apa kata Aisyah kepada Umaymah? Wahai Umaymah, maukah aku berikan kamu satu rahasia yang membuat Rasulullah akan kelepak-kelepak kepadamu, akan jatuh hati kepadamu, akan jatuh di dalam pelukan Rasulullah SAW. Satu rahasia. Nah, kata Aisyah radhiyallahu. Kemudian apa itu kata Umaymah? Aisyah mengatakan, rahasianya adalah kamu harus jual mahal dengan Rasulullah. Jual mahal gimana? Kalau seandainya Rasulullah ingin mendekatimu, kamu harus katakan, A'udzu billahi mink. Kamu harus bacakan, A'udzu billahi mink. Maka Rasulullah akan datang kepadamu. Dipraktekkan. Dan ini diceritakan oleh guru saya. Guru ini langsung diceritakan oleh guru saya, Ustadz Abdul Hakim. Ustadz Abdul Hakim ketika majlis Sahih Bukhari di Masjid Al-Mubarakah, Mangga Besar. Kerukut Mangga Besar, Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi dipraktekkan oleh Umaymah. Praktekkan oleh Umaymah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentuh, ketika Rasulullah sentuh Umaymah katakan, Atu'til malikatu nafsaha lis-suqa. Mungkinkah seorang ratu, jadi Umaymah menganggap dirinya ratu, mungkinkah seorang ratu memberikan dirinya kepada manusia biasa? Kemudian sabar Nabi Muhammad. Katakan lagi, sini dekat kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Sini, ayo dekat kepadaku. Apa kata Umaymah? A'udzu billahi min. Tidak. Saya tidak mau dekat. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Kata Umaymah. Ketika Umaymah menyebut, aku berlindung kepada Allah, maka Rasulullah sabda, laqad azta bima'ad. Laqad azta bima'ad. Kamu telah berlindung kepada zat yang maha pelindung. Allah maksudnya. Kalau begitu, aku harus mentaati doamu itu. Aku tidak akan mendekatimu, silakan kamu pulang kepada orang tuamu. Nah, akhirnya Rasulullah memerintahkan Umaymah pulang kepada orang tuanya. Akhirnya nggak jadi, nggak tahu cerai.
Akhirnya Umaymah pun sedih, nangis seperti itu. Itu cerita Umaymah yang diceraikan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi wanita yang diceraikan oleh Rasulullah SAW ketika seorang wanita itu menikah dengan Rasulullah dan Rasulullah membuka pakaiannya, ternyata di punggungnya banyak atau ada penyakit sopa atau penyakit kulit yang membuat wanita itu laki-laki takut mendekatinya. Nah, akhirnya Rasul katakan pakai bajumu dan kembali kepada orang tua, kembali kepada orang. Artinya banyak, ada beberapa kejadian dari Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah memang ceraikan istri. Bahkan istri yang di atas tadi yang kita sebutkan tadi 11 tadi atau 9 itu hampir dicerai oleh Rasulullah SAW 9-9-nya. Yang kita sebutkan Ila itu Rasulullah menjauhi istrinya selama 30 hari. Selama 30 hari. Baik, ya ikhwan. Artinya memang dengan wanita kita harus memiliki taktik untuk bagaimana menaklukkan wanita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam inna kaidahunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar sekali. Makanya laki-laki harus tahu bagaimana cara bermuamalah dengan wanita. Baik. Nah, itu tadi wanita-wanita yang mengisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Raihana, ada Maria, ada Umaymah dan lain. Kemudian kita lanjutkan wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam an tis'i niswatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan istrinya yang hidup adalah 9. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istri yang hidup adalah 9. Dan hukumnya haram bagi kaum muslimin menikahi istri-istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, kata Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya mukmin muslim menikahi istri-istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ummul mukminin, ibu kita, haram. Masa kita menikahi ibu kita? Apalagi istri-istri Rasulullah yang ditinggalkan oleh Rasulullah 9 itu pasti masuk surga dan pasti bertemu Rasulullah nanti di surga, kembali bertemu lagi kepada Rasulullah SAW di surga. Salah satunya Aisyah. Nah, itulah sebagian orang sesat, sebagian kelompok yang sesat yang mengatakan Aisyah di neraka. Ya Pak, kok Aisyah di neraka? Kan bukankah kalian meyakini bahwasanya istri Rasulullah yang ditinggalkan Rasulullah akan bertemu Rasulullah lagi? Ya, kami yakin. Terus kok kamu katakan Aisyah di neraka? Sebagian kelompok-kelompok sesat yang menghina istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu Rasulullah wafat dan yang istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah 9. Siapa 9 itu? Semua yang kita sebutkan kecuali Khadijah binti Khuwailid. Kecuali Khadijah, memang masyhur di kalangan kaum muslimin, semua sudah tahu. Berita yang masyhur bahwasanya Khadijah wafat dan Rasulullah masih hidup. Justru bahkan Khadijah wafat, Rasulullah sangat sedih sekali. Sangat sedihnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menghibur Rasulullah, diajak Isra dan Mi'raj, jalan-jalan melihat ke langit, melihat surga, melihat neraka. Sampai-sampai tahun itu dikenal oleh kaum muslimin apa? Tahun Amul Huzni, tahun penuh duka cita. Sangat berat sekali bagi Rasulullah SAW tahun tersebut. Pertama apa? Istrinya yang sangat dicintainya, yang selalu membelanya wafat. Kemudian pamannya yang selalu membelanya wafat. Ketika sudah wafat Khadijah,
Dan Abu Talib, subhanallah, siksaan yang diterima Rasulullah dari orang kafir Quraisy semakin besar, semakin datang bertubi-tubi, yang akhirnya Rasulullah SAW pun hijrah keluar dulu. Kemana Rasul keluar? Ke Taif. Diusir, akhirnya Rasul diusir karena nggak ada lagi yang membela Rasulullah, nggak ada lagi yang ingin dipandang, nggak ada lagi yang disegani mereka. Khadijah, mereka segan dengan Khadijah udah wafat, mereka segan dengan Abu Talib sudah wafat. Akhirnya diusirlah Rasulullah SAW. Pergilah Rasulullah ke Taif. Antum kalau baca ceritanya, ya Allah, nangis antum ya ikhwan. Baik. Nah, jadi Khadijah binti Khuwailid wafat di saat Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian yang kedua yang sering kita sebutkan bahwasanya sedikit sekali cerita tentang istri Rasulullah yang satu ini, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Dan disebutkan para ulama, Zainab binti Khuzaimah wafat di saat Rasulullah SAW masih hidup. Dan ini Muslim. Keluarga Rasulullah SAW Muslim. Akan tapi tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW mentiga-harikan Khadijah. Rasulullah SAW meng-40-harikan Zainab, dan 100-harikan Khadijah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita semua. Baik. فهاتان المرأتان ماتتا في حياته صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة بمكة وماتت زينب في المدينة. Maka dua istri Nabi ini wafat di saat Rasulullah masih hidup. Khadijah wafat ketika Rasulullah masih di Mekah. Sementara Zainab wafat ketika Rasulullah di Madinah. Nah. تفضل يا إخوان اقرأ ثم قال والجامعة. أنا أستاذ. تفضل يا أخي. بسم الله. ثم قال والجامعة أي الصلة الجامعة بينهن من نسل إسماعيل إلى التاسعة أي جميع هؤلاء النسوة هن عربية من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليلي إلا واحدة منهن هي صفية رضي الله عنها وأرضاها. وقوله التاسعة يعني في العد بعد خديجة كما قال أزواجه بعد خديج 10 أي بعد الزوج التي كانت بمكة 10 فهي 9 من 10. خلاص. Wasil Ustaz. Alas ya. Ini ada yang mengatakan. Kita baca dulu ya komentar teman-teman ini. Kasihan sekali Umaymah terlihat ditipu Aisyah. Kasihan sekali Umaymah. Ana juga merasakan seperti itu. Kok kasihan ya Umaymah kok ditipu Aisyah. Gitu memang. Tapi memang seperti itu. Bukan Umaymah saja. Bahkan di antara wanita istri-istri Rasulullah itu pun bersaing mendapatkan hati Rasulullah SAW. Itu memang bersaing. Karena memang biasa itu kalau kita banyak wanita, 4 wanita,
mereka berebut mendapatkan hati suami. Mereka berebut yang paling dicintai Rasulullah. Begitu juga ada Zainab. Bukan ditipu, diakal-akali Aisyah. Akhirnya Aisyah memang terkenal cerdik dan cerdas. Akhirnya pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ini biasanya istri-istrinya misalnya dua, Aisyah dan Zainab. Aisyah di onta ini, di konta A, di onta A, Zainab di onta B. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di onta jadwalnya onta B misalnya Zainab. Nah, setelah itu sampai di tempat yang dituju, Rasulullah ingin pindah ke onta A. Mau pindah ke onta A. Dipindah onta A, onta B, onta A. Akhirnya Zainab cerdik juga, balas juga Aisyah. Aisyah, aku kurang nyaman nih dengan onta B ini. Yuk kita pindah aja yuk. Coba kita pindah. Aku mau coba onta kamu gitu. Pindah. Jadi Zainab yang onta A, Aisyah onta B gitu. Nah, akhirnya Rasulullah pindah ke onta A, Zainab lagi gitu ya. Enggak apa-apa. Malam hari Rasulullah juga enggak terlalu melihat. Jadi ke Zainab lagi. Akhirnya Aisyah tahu, ya Allah, saya sudah apa ini? Bukan ditipu namanya. Diapain? Di siasat. Siasat, bahasa Arabnya siasat. Apa artinya itu? Disiasati. Mengakali, Ustaz ya. Ya, mengakali. Aku sudah diakali oleh Zainab. Akhirnya Aisyah pun menangis. Biasa seperti itu. Bukan hanya Umaymah saja. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Terus juga pernah jadi ini kisah tentang keromantisan ya. Keluar istri-istri Rasulullah bersama Rasulullah. Pernah suatu hari juga Rasulullah SAW. Waktu itu harinya Aisyah. Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Tok di gedor. Enggak dibuka-buka Aisyah. Tok di gedor. Ini Aisyah kenapa? Kok enggak buka-buka? Kok marah atau gimana? Lama dibuka Aisyah. Udah agak gede ketukannya, belum dibuka Aisyah. Akhirnya dibuka Aisyah juga. Tanya Nabi, kenapa kamu kok lama sekali bukanya? Apa kata Aisyah? Agar istri-istrimu tahu, agar istri-istrimu dengar bahwasanya engkau hari ini sangat ingin bersamaku. Artinya apa? Aku lama buka, engkau tetap menggedornya. Engkau sangat ingin bersama. Itu apa? Mereka saling berlomba-lomba mencari cintanya Rasulullah SAW. Seperti saya katakan lagi kemarin bahwasanya Aisyah, Zainab, kemudian Sofia beradu. Saya wanita paling baik. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ada kita wanita banyak 4, itu biasanya itu saling berlomba-lomba. Yang wanita yang paling polos itu biasanya bakal kalah dengan kecerdikan madu-madunya yang lain. Wallahu a'lam. Itu hasil dari analisa saya yang orang yang biasa ini, hanya bisa menganalisa, belum bisa mencobanya, belum bisa mempraktekannya. Baik. Kita jelaskan pembahasan kita. Tsumma qala wal jami'atu as-silatul jami'ah. Jami'ah itu artinya yang mengumpulkan, yang menggabungkan, yang menyatukan mereka semua adalah min nasli Ismail. Semua mereka itu bangsa Arab. Min nasli Ismail, keturunan Nabi Ismail itu bangsa Arab. Semuanya dari bangsa Arab. Istri-istri Nabi semuanya dari bangsa Arab. Illa tasi'ah, kecuali yang ke-9. Siapa yang ke-9 itu? Yang ke-9 adalah Safiyah. Seperti yang kita bahas dulu, Safiyah bukan dari bangsa Arab, tapi Safiyah dari kalangan apa ya, kawan? Nasrani. Yahudi. Turunan Harun, Ustaz. Nah, Yahudi. Keturunan Nabi Harun, Musa, keturunan Bani Israel, keturunan Bani Israel.
Jadi tidak salah jika orang Yahudi atau Bani Israel itu memeluk agama Islam. Walaupun memang orang Bani Israel atau orang Yahudi sangat sedikit sekali yang memeluk agama Islam. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan lihat orang-orang yang paling benci kepada Islam. Di antara manusia yang paling benci kepada Islam adalah dua, orang Yahudi dan orang musyrik. Makanya kita lihat orang musyrik, orang-orang penyembah patung itu sangat benci kepada Islam. Di negara mana aja, kalau dia penyembah patung, dia pasti sangat benci dengan Islam. Begitu juga orang Yahudi. Kalau dia orang Yahudi, dia juga sangat benci dengan Islam. Emang Nasrani gimana, San? Nasrani benci, tapi tidak sebenci Yahudi dan orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan mendapati ada sedikit rasa cinta dari mereka yang mengatakan inna nasara, kami Nasrani. Jadi orang Nasrani kebenciannya tidak setinggi Yahudi dan orang musyrik. Salah satu Bani Israel yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Wa qawluhu at-tasi'ah, dan at-tasi'ah, kita lihat ini kok at-tasi'ah ya. Karena di sini yang ke-10 siapa? Coba lihat yang ke-10 ya, kawan. Coba lihat lagi yang ke-10 itu siapa? Tsumma dzakara al-'ashirah faqala Safiyah. Yang ke-9 siapa? Ummu Habibah, Ramlah. Kok dibilang yang ke-9 ini? Di sini dijelaskan yang ke-9 maksudnya yakni fil 'addi ba'da Khadijah. Di luar Khadijah tadi. Di luar Khadijah. Khadijah enggak masuk. Kalau kita hitung dari Saudah, Aisyah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahshin, kemudian Juwairiyah, Ummu Habibah, baru Safiyah yang ke-9. Artinya setelah Khadijah maka yang ke-9 adalah Safiyah. Nah, itu tadi ya ikhwan, penjelasan tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan mempelajari ini semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penyakit yang belum terobati di dalam hati kita, maka Rasulullah ajarkan doanya apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau ada syubhat di dalam hati yang belum terobati, selalu berdoa amantu billah. Katakan amantu, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah, istiqomah di dalam keimanan tersebut. Karena memang banyak syubhat-syubhat. Asy-syubahu al-qulubu dha'ifatun wasyubahu khattafatun. Hati ini sangat lemah. Sementara syubhat, doktrin-doktrin sesat itu menyambar-nyambar hati kita. Maka selalu kita istiqomah, selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa katakan amantu. Doa dari Nabi SAW, amantu billah. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, iman kepada Allah. Dan istiqomah kamu di dalam keimanan tersebut. Wallahu a'lam. Ini saja pertemuan kita. Ya ikhwan, jazakumullahu khairan. Jika ada sedikit pertanyaan, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa kita jawab, kita tunda jawabannya. Wallahu a'lam. Ustaz, pengen nanya Ustaz. Tafadhal ya akhi. Begini Ustaz, mengenai apa namanya yang untuk mengatakan terakhir Ustaz, yaitu mengenai banyaknya fitnah. Nah, sekarang ini kan apa namanya Ustaz sunnah kita ini banyak difitnah Ustaz. Nah, kadang-kadang kayak anak ini pengen lihat medsos itu takut Ustaz. Takut tersambar juga gitu. Nah, itu saya ketakutannya itu apakah apa namanya Ustaz ini pasti akan dilindungi oleh Allah terus atau gimana Ustaz? Soalnya anak juga takutnya apa hilang ini apa namanya yang iman dan beda ini hilang Ustaz. Nah, caranya itu bagaimana supaya kita tetap ini, apakah kita tetap melihat di sosmed itu kadang-kadang tiba-tiba nyambar ke apa namanya medsos kita gitu Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz mensiasatinya Ustaz? Karena banyak sekali fitnah di medsos ini. Baik ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minir dhaif wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Tapi wa fi kullin khair, dua-duanya baik. Kemudian Rasulullah nasihati, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Fokuslah kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Fokus kepada hal yang bermanfaat bagi dirimu. Kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, tinggalkan. Apalagi berbahaya, membahayakan diri kita lebih kita tinggalkan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk gambaran baiknya Islam seseorang adalah jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang bukan dari urusannya dan tidak bermanfaat baginya, dia tinggalkan. Makanya para ulama sering sekali mengajarkan kepada kita, kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Apa kata para ulama? Hadza syai'un mimma la yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluh. Kalau ada sesuatu yang aneh, para ulama mengatakan hadza syai'un mimma la yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluh. Ini adalah sesuatu yang tahu pun kita tidak ada manfaat, nggak tahu pun kita nggak ada kerugian. Tahu kita nggak ada manfaatnya, nggak tahu kita nggak rugi gitu. Ditinggalkan saja. Apalagi kita sebagai seorang muslim sering kita membahas zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Tahu apa arti zuhud dan wara itu? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang memudaratkan saya. Enggak, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Atau adapun wara, meninggalkan sesuatu yang memudaratkan akhirat. Bukan yang memudaratkan, yang masih mungkin atau yang bisa atau yang mungkin memudaratkan. Bukan memudaratkan. Kalau sesuatu memudaratkan kita, pasti ditinggalkan. Ini meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan kita atau mungkin memudaratkan kita. Kita nggak tahu ini mudarat atau enggak ya. Ini mudarat atau enggak ya. Nah, ditinggalkan. Berarti itu wara. Kalau zuhud, ini bermanfaat enggak ya? Bermanfaat enggak ya? Nah, tinggalkan. Enggak bermanfaat, tinggalkan. Nah, kalau wara lebih rendah lagi, dia mudarat. Ini mudarat tidak ya? Enggak tahu kita. Tinggalkan sajalah. Itu namanya wara. Nah, itu muslim yang baik seperti itu. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita fokus kepada apa yang bermanfaat bagi agama dan dunia kita. Makanya selalu berdoa apa? Allahumma aslih dini, Ustaz. aslih dinana allati huwa asmatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhirana fiha ma'aduna. Nah, agama, kemudian dunia pasti kita ada karena kita masih hidup, masih butuh makan untuk menyambung kehidupan. Yang ketiga akhirat ini, agama, dunia dan akhirat itu fokus kita. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Pak Bang Uci. Wa iya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullah. Yang lain mungkin Misbah. Oh iya, assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan tentang hukum Islam tentang perbudakan sedikit Ustaz. Bagaimana kita menjawab para misionaris atau orang-orang yang tidak suka Islam bertanya tentang hal itu? Apakah Islam melarang perbudakan atau tidak? Sedangkan di zaman Islam dan khalifah tidak ada larangan perbudakan. Bahkan di Quran juga tidak dilarang berbudak. Dan saya perlu ilmu ini untuk menguatkan aja Ustaz, menguatkan iman orang-orang yang lagi lemah imannya. Bahayanya bila mana kita diam tentang ilmu ini,
takutnya mereka malah lebih yakin kepada orang yang lebih cerdas itu. Jadi kita umat Islam yang nggak tahu jawabannya diam. Wallahu a'lam, Ustaz. Baik, Maka ada jawaban yang bisa menguatkan iman. baik. Syukran. Apa nih? Ini dari Rosyid, ini dari apa? Dari Pak Misbah ya? Nah, Ustaz, tentang perbudakan dalam Islam. Nah, Apakah dilarang? Sedangkan dilarang perbudakan tuh waktu PBB tahun 19 abad ke-19 gitu kan. Zaman khilafah Islam nggak dilarang perbudakan. Apakah Islam yang melarang perbudakan atau membolehkannya? Itu saja, Ustaz. mantap. Barakallahu fiik. Allah ibadah. Zaman sekarang orang belajar lewat medsos, Ustaz. Jadi Ustaz Ustaz Ana mau nanya, perbudakan itu di zaman sekarang dilarang oleh orang non muslim di Amerika. Pertanyaannya, apakah kita harus mengikutinya, Ustaz? Wallah. Mumtaz, pertanyaan yang bagus sekali. Ini syubhat tentang perbudakan sering juga ya. Baik. Jadi perbudakan, budak itu artinya, ini sebenarnya pembahasannya panjang nih, ikhwan. Apakah kita jawab sekarang atau untuk minggu depan? Mungkin ringkas dulu, Ustaz. Kalau kurang jelas mungkin bisa minggu depan. Barakallahu fiik. Kita akan bahas dulu. Budak ini apa sih? Apa arti budak? Nah, kita bahas apa itu budak. Budak itu di dalam agama Islam adalah manusia yang tidak memiliki haknya secara sempurna. Artinya dia hukumnya sebagian manusia, sebagian harta. Sebagian manusia, sebagian harta. Nah, sebagian manusia, sebagian harta. Jadi kalau kita punya budak, maka budak ini dia harus sholat karena dia ada hukum manusianya, dan dia juga harus patuh kepada tuannya karena dia memang harta tuannya. Pertama. Yang kedua, apa sebab budak itu? Kenapa orang jadi budak? Kenapa orang jadi budak? Yang pertama, orang itu jadi budak dua sebabnya. Yang pertama, karena dia bukan orang muslim. Yang kedua, karena dia jadi tawanan perang. Karena dia bukan orang muslim. Kemudian yang kedua, karena dia jadi tawanan perang. Nah, masalahnya, hukumnya masih ada nggak Islam perbudakan? Perbudakan masih ada sampai hari kiamat. Perbudakan masih ada sampai hari kiamat. Jadi kita jelaskan apa itu budak, kenapa jadi budak, dan apa hukumnya. Masih adakah? Masih ada sampai hari kiamat. Nah, tapi Ustadz, jadi kayaknya lebih bagus orang PBB Nasrani yang meniadakan perbudakan. PBB yang meniadakan perbudakan. Perbudakan itu bukan ada atau tidak ada. Perbudakan itu ada ketika ada peperangan. Kalau seandainya tidak ada peperangan, atau PBB melarang perang, ya tidak akan ada perbudakan. Atau PBB membentuk negara dan melarang peperangan. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada perbudakan. Dan memang haram. Memperbudak orang merdeka haram. Tapi kalau sudah ada peperangan, mau tidak mau perbudakan itu pasti ada. Mau tidak mau perbudakan itu pasti ada. Seperti yang kita baca di sosmed misalnya nih.
Ukraina dan Rusia misalnya. Sudah ada itu isu-isu orang orang Ukraina takut jadi budak. Bahkan mau tidak mau, tentara-tentara yang jauh dari keluarganya pasti dia mendatangi wanita-wanita yang sedang diperanginya itu, dijajahnya itu. Secara ngasal dia aja. Nah, seperti itu. Dan mereka secara ngasal itu lebih buruk lagi. Kalau ada perbudakan, kita nggak bisa secara ngasal. Si fulan milik si fulan milik si fulan dibagi. Dan intinya perbudakan itu mau tidak mau akan ada jika ada peperangan. Kalau tidak ada peperangan, maka tidak ada perbudakan. Itu yang pertama. Wallahu a'lam. Dan jadi kalau dikatakan bagus orang dong yang meniadakan perbudakan, nggak bisa dikatakan tidak ada meniadakan perbudakan. Kalau saya sudah terjadi peperangan pasti ada perbudakan. Wallahu a'lam. Ini bisa Anda jawab. Ada lagi Pak pertanyaan? Ana Ustaz. Pak Bagus dulu. Pak Bagus gimana Pak Bagus? Ada lagi pertanyaan? Misbah, Ustaz, Pak Misbah. Oh Pak Misbah tadi ya, Pak Misbah. Gimana Pak Misbah ada? Oh, jadi itu ya Set ya. Kalau misalnya ada orang yang menguji-nguji Islam kita, jawabannya itu tergantung zaman ya. Kalau ada zaman perang berarti otomatis perbudakan ada. Bukan zaman perang berarti nggak ada perbudakan gitu ya. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, hanya untuk menambahkan, mungkin jika ada orang yang bertanya tentang perbudakan, mungkin bisa dijawab dengan perbedaan zaman. Seperti zaman Nabi Muhammad atau zaman kenabian itu kan Nabi Muhammad itu menikahi 11 orang wanita itu tidak ada yang mengecamnya atau tidak ada yang membuat fitnah-fitnah yang jauh oleh pikiran manusia gitu. Dan jika di zaman sekarang itu kan umat Islam itu sudah ditetapkan dengan syarat menikah hanya dengan 4 orang. Tapi orang-orang non-Islam atau musuh-musuh Islam membuat fitnah bahwa manusia itu harus mempunyai 1 pasangan, atau malah dengan fitnah lagi ada yang lebih dengan KB atau keluarga berencana, tidak boleh memiliki anak lebih dari 2. Jadi seperti itu. Jadi yang Ana tambahkan, mungkin jika ada orang non-Islam yang mencari-cari kesalahan di Islam ini, mungkin dia tidak paham tentang sejarah gitu. Yang Ana tahu seperti itu, Ustaz. Jadi ya betul. Ya, mereka tidak tahu sejarah. Tapi apa tadi? Yang KB atau satu wanita itu tentu itu sangat bertentangan dengan kemanusiaan sebelum dengan agama Islam. Jangankan dengan agama Islam, dengan kemanusiaan aja itu sangat bertentangan sekali. Ketika kita KB, ketika kita hanya satu saja. Sementara mereka praktekkan memang satu, tapi apa? Kawan wanita mereka, pacar mereka banyak sekali. Sementara Islam mengharamkan pacar dan membolehkan yang suci-suci saja, yang halal saja itu menikah. Allah, intinya Islam jauh lebih suci, jauh lebih indah dari yang mereka atur, yang mereka buat tentang peraturan-peraturan mereka sendiri. Allah. Baik. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Tadi yang udah berusaha, sudah memberikan tentang mereka yang tidak tahu sejarah. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Suara Ustaz kok kecil kali ya?
Sekarang udah gede. Sekarang gimana? Udah bagus. Udah Ustaz. Ana masih penasaran nih cerita Umaymah tadi Ustaz. Ana masih penasaran kisah Umaymah ini. Jadi itu apa diketahui Rasulullah Ustaz masalah kenapa Umaymah itu sampai berucap seperti itu? Wallahu alam, tapi segala yang seperti yang Bapak tanyakan, apakah diketahui Rasulullah? Jadi di zaman Rasulullah, di zaman yang turun wahyu, kata para sahabat, kalau seandainya, walaupun Rasulullah nggak tahu, kalau seandainya ada perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam, pasti Allah akan sampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah katakan itu nggak boleh. Misalnya masalah azal. Apa itu azal? Paham itu? Apa itu azal ya, ikhwan? Paham Ustaz, paham. Nah, para sahabat berkata, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Walau kana syai'an muni'a. Sesungguhnya kami melakukan azal dengan istri kami di saat wahyu turun, di saat Rasulullah masih hidup. Nah, kalau seandainya syai'an mimma yamna'ana anhul Qur'an lanahana anhul Qur'an. Kalau seandainya ada perbuatan-perbuatan kami yang memang dilarang agama, pasti Allah turunkan wahyu dan Allah kepada Nabi, dan Nabi larang perbuatan ini. Artinya segala sesuatu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti ini diperbolehkan. Contohnya lagi azal. Rasulullah tidak pernah memerintahkan azal, tidak pernah melarang azal, tapi para sahabat mengatakan ini kami lakukan di zaman Nabi kok. Kalau memang dilarang, Allah turunkan wahyu, pasti Allah larang. Seperti itu. Misalnya lagi makan kuda. Apa hukum makan kuda? Kami makan kuda kok di zaman Nabi. Gitu. Kami kayak gini kok di zaman Nabi. Gitu. Artinya, kalau ada sesuatu yang dilarang, maka itu dilarang. Jadi kalau seandainya Bapak bertanya, tahu nggak Nabi SAW? Saya nggak tahu apakah Nabi tahu atau nggak tahu. Tapi kalau seandainya memang itu dilarang, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menegur Aisyah radhiyallahu anha, beritahu Rasulullah dan akan menegur Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, karena anak pernah dengar cerita ini Ustaz, Rasulullah itu lupa dia minum madu di rumah siapa. Kemudian istri-istri lain ketika dia ke rumah istri lain itu udah sepakat. Dia mengatakan Rasulullah itu kayak bau aneh gitu. Kemudian Rasulullah mengetahui bahwasanya ini kayaknya istri-istrinya ini agak ada sesuatu yang aneh yang dilakukan. Kemudian ditegur di sana. Apakah setelah kejadian itu Rasulullah mengetahui kenapa Umaymah itu berucap seperti itu, kemudian Rasulullah menasihati Aisyah gitu Ustaz. Misalnya seperti itu. Apakah diketahui setelah kejadian kemudian dinasihati Aisyah atau bagaimana? Maksudnya itu tadi Ustaz. Nah, wallahu a'lam. Jadi ana nggak tahu Rasulullah apakah tahu yang terjadi, wallahu a'lam. Tapi perasaan ana jawab dari analisa ana Rasulullah tahu. Karena Rasulullah tahu. Kenapa? Karena banyak di zaman Nabi, di sisi Nabi, saya katakan lagi banyak terjadi munafasah, perlombaan atau mereka berlomba-lomba, terjadi perebutan taktik-taktik mereka untuk merebut hati-hati Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu itu. Karena sering terjadi. Mustahil Rasulullah SAW tidak tahu. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik ya ikhwan, sudah 8.33. Jazakumullah khairan mustaqabahnya. Pertanyaan-pertanyaan sangat bagus sekali. Semoga akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika ada sesuatu syubhat, sesuatu yang mengganjal di hati, jangan disimpan, tapi cari dokternya. Kita ketika ada dokter penyakit tubuh kita obati. Masa kalau penyakit hati tidak kita obati? Kita obati, kita tanya guru-guru yang kita percayai yang dapat mengobati keraguan-keraguan atau syubhat-syubhat kita yang ada di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syifa'ul 'ayyi as-su'al." Obat dari syubhat-syubhat itu adalah bertanya. Kita akhiri ya ikhwan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu.